24 provinsi. 28 provinsi. Kami terbentuk sampai di kabupaten kota. Dan targetnya memang kita akan merekrut relawan sebanyak-banyaknya sampai tingkat RW. Pada tingkat RW itulah kita memiliki relawan-relawan minimal itu 2 orang atau 3 orang. Dan harapan kami relawan Prabowo ini bisa mengawal dan memastikan kemenangan Prabowo di tahun 2024 dan ikut menghadiri pelantikan Bapak Prabowo Subianto sebagai presiden di tahun 2027. Itu yang kami sampaikan kepada Bang Dasko. Apakah juga relawan juga mengusulkan nama cawapres untuk pasangan Prabowo? Oh enggak, kita stick. Kami stick, relawan Prabowo stick terhadap Prabowo. Siapapun cawapresnya, dan kita nggak ikut campur dalam urusan cawapres. Dan kami hanya pointed fokus pada kemenangan Prabowo. Karena kami relawan yang juga terbentuk dan bergabung semenjak dimulainya Prabowo sebagai presiden, calon presiden, itu dari tahun 2014. Dan harapan kami kali inilah Prabowo Subianto menjadi pemimpin di negeri ini agar Indonesia itu kuat ke depan. Dan artinya relawan ini sudah mendapat restu dari Prabowo juga. Dalam rangka inilah kami menghadap ke Wakil Ketua Harian Gerindra Pak Dasko untuk memberikan persetujuan bahwa Repro ini adalah relawan yang benar-benar militan dari tahun 2014. Dan harapan kami di 10 tahun lebih ini Prabowo harus bisa jadi presiden. Tanggapan Pak Dasko sendiri gimana? Mendukung penuh atau gimana? Mendukung penuh. Jadi Bang Dasko sendiri mendukung penuh bahwa relawan atau Repro ini sangat dibutuhkan dalam hal pemenangan Prabowo di Pilpres nanti. Repro ini sudah memetakan belum daerah-daerah yang menjadi lumbung suara di Pak Prabowo? Sebenarnya lumbung Prabowo ini kita petakan itu kan Jawa. Semua partai akan berjuang di Pulau Jawa. Tapi kita akan lebih fokus untuk kaum milenial yang di luar Jawa. Gimana tuh luar Jawa yang terus? Misalnya Sulawesi ya, Sulawesi Tengah, Indonesia bagian timur, kemudian Indonesia bagian barat. Dan saya yakin bahwa seluruh partai atau capres ini akan berjuang di Pulau Jawa. Dan Jawa Timur dan Jawa Barat adalah lumbung daripada Prabowo Subianto. Dan harapan kami di dua provinsi itu adalah kemenangan mutlak buat Prabowo Subianto sebagai presiden. Pak Dasko sendiri sebagai apa di Repro? Apakah sebagai penasehat atau? Oh enggak, beliau bukan penasehat, tapi kami minta arahan, petunjuk, dan bahan masukan buat kami sebagai relawan Prabowo. Nanti tanggal 10 juga akan diundang? Akan kami mengundang, harapan kami akan mengundang Bang Dasko, kemudian Pak Prabowo sendiri, dan kami berharap ya Pak Jokowi harus hadir. Gitu. Karena kenapa? Untuk menjawab statement Jokowi bahwa setelah Pak Jokowi adalah Pak Prabowo. Dengan demikian maka relawan Prabowo atau Repro ini siap sekali mengawal pelantikan Pak Prabowo Subianto sebagai presiden. Ada berapa? Acaranya di mana? Ada berapa orang Bang yang menghadap Pak Dasko tadi? 15 orang. Dan rencana di Taman Mini. Taman Mini. Taman Mini ya? Taman Mini. Tanggal 10 ya? 10 Desember. 10 Desember ya. Dari 15 orang ini dari mana aja Pak? Semua adalah pengurus Repro. Mulai dari jajaran pengawas, ketua, sekjen, bendahara, dan ketua-ketua bidang. Itu sebagai apa tadi Pak? Saya Abdul Rahmat sebagai sekjennya. Sekjen Repro, relawan Prabowo. Abdul Rahmat ya? Abdul Rahman. Rahman ya? KH. Abdul Rahman pakai R-nya 2 atau 1? Satu aja, KH. Sekjen apa namanya tadi Bang? Repro. Repro. Apakah target Repro juga untuk dalam rangka mencari jabatan komisaris atau gimana? Oh, enggak. Tidak ada. Kalau itu Ketuanya tadi siapa? Saya, Hotmin Siregar. Hotmin. itu sudah selesai. Biarlah rombongan partai Gerindra dan sayap-sayapnya menduduki posisi-posisi itu. Karena kami kalau mau kan dari dulu aja. Kalah menang kan tetap dapat porsi itu. Itu Bang. Jadi dari relawan Repro sendiri ada yang memang pengurus DPP Pak? Nggak ada ya? Kita semua inisiatif itu bukan pengurus partai. Iya, dan Repro juga bukan produk partai. Relawan.
Terus strateginya gimana dalam rangka untuk menggali lumbung suara di Strateginya ada mengawal suara di suara tingkat di TPS-TPS? TPS. Karena selama ini akan tidak terkawal dan hilang suara itu. Makan angin. Ya. Mungkin betul bisa nambahkan. Cukup itu aja. Kan sepengetahuan kami kan elektabilitas Prabowo kan memang ada gitu ya. Iya. Kira-kira bagaimana representasi dari relawan Prabowo ini, Repro ini untuk mengawal itu? Apa kira-kira kiat-kiatnya gitu Pak? Ini bisa menjelaskan. Ya tentunya kami kan mempunyai perangkat sehingga sampai ke TPS. Nah, kemudian perangkat kami itu yang akan kami berdayakan untuk menyaring sebanyak mungkin relawan yang mendukung dan menginginkan Pak Prabowo itu menjadi presiden di 2024. Terutama dulu kan banyak sekali pendukung-pendukung beliau di 2019 yang mungkin saja sempat tercecer. Nah itulah pendukung-pendukung itu yang kami kumpulkan kembali. Dan kami minta mereka, kesediaan mereka untuk ikut mengawal di TPS-TPS di seluruh Indonesia gitu. Nah ini dari 28 provinsi ini kami terus berkembang. Mudah-mudahan nanti dalam waktu dekat bisa di 38. Tapi memang yang paling berat itu adalah menyusun perangkat atau infrastruktur yang ada di tingkat-tingkat TPS itu. Kalau boleh tahu Repro ini relawan yang keberapa? Karena tiap hari tuh banyak deklarasi relawan itu. Nah, kalau Repro ini nggak pernah deklarasi, Pak. Kita nggak kenal namanya deklarasi. Kalau Prabowo kan sudah deklarasi dari tahun 2014. Jadi yang ada kita adalah meresmikan seluruh kantor-kantor atau sekretariat nasional dan sekretariat provinsi di setiap kabupaten kota. Jadi kita nggak pernah ada deklarasi. Kalau boleh tahu sumber dananya dari mana untuk Repro ini? Nah inilah karena ini relawan ya masing-masing, karena kita semua kan di relawan Prabowo di Repro ini banyak pengusaha, Pak. Pengusaha sendiri sih ya, pengusaha mandiri sendiri, UMKM. Jadi kita kumpul, jadilah yang punya idealisme yang sama. Idealisme yang sama karena kami di Repro ini belum pernah memilih presiden di luar Prabowo. Ini yang menjadi modal. Jadi bukan relawan jadi-jadian. Jadi pada tanggal berapa nanti Pak? 10 Desember. 10 Desember di Taman Mini ya? Sudah ada kepastian Pak Prabowo akan hadir? Belum, dalam rangka konsul. Intinya dari Pak Sufmi Dasko akan mengupayakan gitu. Ya, kita harapkan beliau hadir, Pak Dasko hadir, Pak Presiden juga hadir, dan kami juga akan memberikan jawaban atas statement beliau. Mungkin sedikit saya tambahkan bahwa kami itu punya perangkat-perangkat yang sedang kami develop, sedang kami bangun. Itu adalah perangkat-perangkat untuk terutama mengawal suara-suara itu dan saksi-saksi yang ada di TPS. Nah ini yang mungkin berbeda dengan relawan lain, karena juga di salah satu di organisasi kami itu ada yang namanya monitoring dan evaluasi. Jadi setiap pergerakan perangkat kami di bawah itu kami monitor dan selalu kami evaluasi. Ini yang mungkin berbeda dengan relawan lain. Cukup. Minta kontaknya dong, Pak Ketum ya.